Pemirsa, diduga konsumsi jamur liar untuk sarapan. Satu keluarga keracunan di Karangkamulyan, Ciamis, Jawa Barat. Sementara di Labuan Batu, Sumatera Utara, puluhan warga keracunan usai menyantap makanan hajatan. Satu keluarga di Dusun Sumur Bandung, Desa Karangkamulyan, Kabupaten Ciamis, harus dirawat di IGD RSUD Ciamis, Jawa Barat. Mereka mengeluh mual dan muntah setelah mengonsumsi olahan jamur liar untuk sarapan pagi. Para korban adalah ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Sebelumnya sang ayah memetik jamur liar bersama anaknya di sekitar pabrik kayu tempatnya bekerja. Ia tak menyangka jamur yang diolah untuk dikonsumsi tersebut ternyata beracun. Sang ibu pun sempat curiga karena jamur tidak seperti jamur biasa yang sering dikonsumsi. Pihak rumah sakit langsung memberikan pertolongan kepada Pak Sutri dan ketiga anaknya yang berusia 3, 10, dan 12 tahun itu. Untuk muntah-muntah dan mencretnya, tadi kami sudah melakukan rehidrasi terutama untuk anak yang usia 3 tahun sama 10 tahun sudah dilakukan rehidrasi. Dan untuk orang tuanya sudah kami lakukan bilas lambung, sudah dilakukan pemeriksaan untuk lab dan pemberian obat-obatan. Dokter IGD sudah mengamankan sampel jamur liar yang diduga beracun untuk diperiksa di laboratorium. Saat ini kondisi kelima korban keracunan jamur liar sudah mulai stabil dan masih dalam perawatan tim medis di IGD RSUD Ciamis. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Puluhan warga Kelurahan Siol Dengan, Rantau Selatan harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Rantau Perapat akibat keracunan usai menyantap nasi bungkus hajatan dari salah seorang warga Padang Pasir Urung Kompas yang berisi rendang telur dan tauco. Rata-rata korban mengalami mual, diare, serta lemas. Pihak Dinas Kesehatan Labuhan Batu akan mengirim sampel sisa makanan ke laboratorium guna mengetahui penyebab pasti 50 warga Kelurahan Siol Dengan, Rantau Selatan ini keracunan. Gembung di tawanmu, udah gitu langsung ke kamar mandi. Mulai tadi malam, kalau awal asal ke kamar mandi nggak bisa lagi ke kamar, tidur di kamar mandi. Sementara sisa makanan sudah kita bawa ke Dinas Kesehatan dan akan kita kirim ke Bepom Medan untuk diperiksa sampel makanan. Gejala-gejala yang mereka alami itu apa aja? Ada nggak yang misalnya pusing, muntah, seperti apa? Yang mereka alami itu ada pusing, muntah, dan lemas Pak. Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Pemkab setempat untuk menyelidiki kasus keracunan puluhan warga tersebut. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, kasih sayang orang tua terhadap anak tak ada batasnya. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang ayah rela memberikan ginjalnya untuk sang anak yang masih berusia 21 tahun. Sang ibu pun tak kuasa menahan tangis saat operasi transplantasi berlangsung di rumah sakit. Tim medis memantau secara seksama jalannya operasi transplantasi ginjal untuk Gayu Londeng Putri 21 tahun dari sang ayah, Agus L. Arifin 48 tahun di RSPAL Dr. Ramelan, Surabaya. Sebelumnya selama 2 tahun Gayu mengidap infeksi ginjal kronis yang mengakibatkan gagal ginjal. Selama operasi berjalan, sang ibu Pamuji Rahayu tak kuasa menahan tangis karena suaminya rela memberikan ginjal untuk kebaikan anaknya. Ia mengaku jika gejala gagal ginjal sudah terlihat sejak Gayu di taman kanak-kanak dan mudah lelah. Sebelum operasi transplantasi digelar, tim dokter dan pasien juga sudah menjalani hemodialisis selama 2 tahun. Hingga rencana transplantasi organ yang dilakukan sejak awal 2023. Waktu itu sekitar November itu beliaunya menyarankan kita dikasih wawasan karena anak saya Gayu itu masih muda, jalannya masih panjang, jadinya untuk biar dia menapak ke depan, menyongsong masa depannya, nggak harus cuci darah. Kita melaksanakan koordinasi sebagai pengaku adalah tim transplantasi ginjal RSUP Dr. Karyadi karena melihat mereka melakukan operasi yang cukup banyak dengan keberhasilan yang tinggi dan mereka juga sudah melakukan visitasi ke RSPAL.
Melihat kasus gagal ginjal yang diderita Gayu, sang ibu juga memberi pesan kepada seluruh orang tua agar lebih peka terhadap kesehatan anaknya agar kasus gagal ginjal pada anak bisa teratasi sejak dini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, pencari pembunuh bayaran diringkus unit pidana umum Polrestabes Palembang. Ironisnya pelaku merupakan seorang ibu rumah tangga. Sungguh nekat kelakuan wanita 40 tahun ini. DV ditangkap petugas Polrestabes Palembang lantaran menyiram air keras dan menusuk Aminuddin dan Robani yang merupakan ayah dan anak hingga menderita luka bakar dan luka tusuk di perut. Tak sendiri, DV beraksi bersama 5 pelaku lainnya. 3 diantaranya sudah terlebih dulu ditangkap dan menjalani hukuman. DV yang merupakan residivis narkoba ini berperan sebagai pencari pembunuh bayaran dengan upah 30 juta rupiah dari pelaku yang dendam terhadap korban. Dimintai tolong dari orang yang saat ini sedang kita dalami, yang berada di lapas, sedang menjalani narapidana, karena akibat ada motif dendam, yaitu dendam kepada saudara Aminuddin. Orang yang ada di lapas tersebut saat ini statusnya sebagai narapidana. Atas perbuatannya, DV pun dijerat dengan pasal 355 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara petugas masih memburu 2 pelaku lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara seorang pria nekat curi pakaian dalam wanita yang tengah dijemur di Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara akibat mabuk berat, seorang pemuda yang bobol toko sembako dikunci oleh pemilik toko hingga tidak bisa kabur. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri pakaian dalam wanita yang dijemur di teras rumah warga di Jalan Bambu Runcing, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare. Pelaku sengaja turun dari motornya lalu mengambil sejumlah pakaian dalam wanita. Usai melakukan aksinya, pelaku memasukkan hasil curiannya ke dalam celana yang dikenakan. Tidak sampai di situ, pelaku juga mengambil daster dan menyimpannya di bagasi motor. Aksi ini sempat dipergoki warga, namun pelaku segera kabur meninggalkan lokasi. Dia tidak memikirkan bahwa pada saat mencuri pakaian yang dijemur itu dilihat oleh tetangga, dan ternyata ketahuan yang ditahu itu pada saat tetangga saya yang teriak bahwa bilang kena kamera CCTV. Ya. Oh, jadi sempat kepergok sama tetangga ya yang si pelaku itu. Tapi pada saat kepergok langsung nih ditancap ke motornya. Oh, langsung tancap gas. Iya. Saat ini polisi masih menyelidiki rekaman CCTV dan meminta keterangan pemilik rumah untuk memburu pelaku pencurian jemuran warga. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Dalam kondisi linglung, pemuda ini diinterogasi warga usai tertangkap membobol sebuah toko sembako di Jalan Raya Grobogan Solo, Desa Danyang Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Pemuda ini ditangkap saat tergeletak di gudang dalam kondisi mabuk berat. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku yang diketahui berinisial AD melompat pagar dan mencongkel pintu toko. Setelah berhasil masuk, pelaku merusak dan mengobrak-abrik seluruh isi dagangan toko. Aksinya diketahui saat pemilik toko hendak melaksanakan sholat subuh dan melihat pintu toko terbuka serta kondisi barang berantakan. Melihat pelaku tertidur, pemilik toko langsung mengunci pintu gudang hingga pelaku tidak bisa kabur. Seperti orang bingung, terus kelihatan ke belakang itu terus tidur di gudang belakang sampai pagi, sampai yang tuan rumah itu bangun memergoki, terus dikancing, ditutup lagi biar nggak lepas ya. Ngertinya kan orang asing masuk ditutup. Sebelum memasuki toko, pelaku bersama 4 rekannya asyik karaoke sambil menenggak minuman keras. Pelaku mengaku merasa memasuki toko majikannya dan tidak berniat untuk melakukan pencurian. Pelaku kemudian diamankan di Mapolres Grobogan, Jawa Tengah untuk pemeriksaan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.